Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahabat karomah dimanapun berada, puji dan syukur marilah kita haturkan keharibaan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih, Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tidak bisa dibilang dengan uang. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah banyak diberikan nikmat oleh Allah yang tiada terhingga jumlahnya. Dan syukur berikutnya adalah keberadaan kita. Saat ini kita masih diberikan nikmat sihat sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Sahabat karomah dimanapun berada, kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan suri tauladan, yang telah memberikan uswah dan hasanahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita nanti diakui sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin pemirsa karomah dimanapun Anda berada, kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmatku. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang ingkar atas nikmat yang telah aku berikan, maka azabku sangatlah pedih. Hadirin pemirsa karomah dimanapun berada, terkait dengan keberadaan syukur ini, tentunya banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari kisah-kisah zaman dahulu terkait dengan orang-orang yang tidak mau bersyukur. Kita ambil satu contoh, misalnya Qarun. Qarun itu hidup di zaman Nabi Musa. Beliau terkenal orang yang sangat miskin. Tetapi walaupun miskin, Qarun itu adalah orang yang sangat taat beribadah. Bahkan diceritakan bahwa baju atau pakaian yang sah untuk sholat Qarun itu adalah hanya satu dan bergantian dengan istrinya. Tentunya ini sangat berbeda 180 derajat dengan orang-orang zaman sekarang yang mungkin kita mempunyai baju, pakaian yang sangat banyak, yang tentunya ini juga patut disyukuri. Kemudian dia meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan menjadi orang yang kaya. Dan awalnya Nabi Musa itu menolak, tapi akhirnya karena
melihat ketekunan daripada Qarun itu beribadah, kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dijadikan Qarun itu menjadi orang yang kaya. Dan benar apa yang menjadi kenyataan, akhirnya Qarun itu menjadi orang yang kaya. Bahkan saking kayanya, ada yang mengatakan bahwa kunci gudang Qarun itu diangkat oleh 2 orang saja tidak kuat. Kita tidak bisa membayangkan kunci gudangnya saja seperti itu, apalagi isinya. Tetapi apa yang terjadi terkait dengan keberadaan Qarun yang awalnya miskin, kemudian dia menjadi kaya, akhirnya dia lupa bahwa kekayaan itu sebenarnya bukan dari dia, tetapi adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya ada hak-hak yang harus diberikan kepada orang-orang yang memerlukan, yaitu fakir miskin dan sebagainya. Ketika diingatkan, Qarun merasa sombong bahwa kekayaannya itu adalah dia sendiri yang berusaha. Dan akhirnya setelah diperingatkan berkali-kali, Allah memberikan azab yang sangat pedih kepada Qarun itu. Akhirnya bumi menjadi terbelah, kemudian Qarun tenggelam bersama dengan harta-hartanya. Dan mungkin sampai sekarang di Indonesia kita sering mendengar dengan kata-kata harta karun. Itu sebenarnya adalah harta Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah karena dia tidak mau bersyukur. Hadirin pemirsa Karomah dimanapun Anda berada, saat ini kita memasuki di bulan suci Ramadan, dan insya Allah kita sudah hampir separuh daripada bulan suci Ramadan. Tentunya dengan keberadaan bulan suci Ramadan ini, kita sebagai umat Islam, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, kita orang yang beriman tentunya sangatlah berbahagia karena keberadaan Ramadan ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua Islam yang ada di dunia ini. Karena kita tahu di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Dan yang paling ditunggu pada saat bulan Ramadan itu adalah di situ ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin pemirsa Karomah di pun Anda berada, dalam hal ini saya akan menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa ada 4 golongan yang sangat dirindukan Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jannatu mustafaqan ila arba'in nafar, talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imul ji'an wa shaimur Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran. Talil Quran di sini adalah orang yang membaca Quran. Maka di kesempatan bulan suci Ramadan ini kita hendaklah memperbanyak amalan untuk membaca Quran, karena Quran itu adalah wahyu yang ketika kita baca itu mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca di sini kita tidak termaktub kepada orang-orang yang mahir saja, tetapi orang yang tidak mahir pun mendapatkan pahala dari apa yang dibacanya. Setiap huruf kita akan mendapatkan kebaikan. Jadi berbahagialah orang yang mau membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan oleh sebuah syair Jawa bahwa termasuk salah satu tombol hati atau pengobat hati itu adalah dengan membaca Al-Quran. Insya Allah dengan membaca Al-Quran, kegalauan kita nanti akan hilang, keresahan kita akan hilang. Yang kedua adalah orang yang
mau menjaga lisannya. Berbicara dengan lisan, ini memang lidah itu memang tidak bertulang. Karena dengan keberadaan lidah, dengan omongan, bisa jadi mungkin terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya, mari kita jaga lisan kita untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Bahkan disebutkan dalam hadis, barang siapa beriman kepada hari akhir, maka dia lebih baik ngomong yang baik atau lebih baik diam. Jadi diam itu lebih baik daripada kita ngomong sesuatu yang tidak berguna, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Bahkan dalam syair lagu Roma Irama, kita sering mendengar bahwa lidah itu sangat tajam. Tajamnya lebih dari pedang. Berbicara macam-macam, tapi jangan ngomongin orang. Karena dari omongan bisa terjadi perpecahan atau permusuhan. Hadirin pemirsa Karomah dimanapun Anda berada, yang ketiga adalah orang yang memberikan makan kepada orang lain. Momentum Ramadan ini adalah momentum berbagi. Oleh karenanya, siapa yang mau berbagi di bulan suci Ramadan ini akan mendapatkan pahala yang lebih. Disebutkan dalam hadis yang artinya barang siapa yang mau memberikan buka puasa kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang itu tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan buka oleh orang itu. Sehingga kalau kita lihat momentum Ramadan ini banyak sekali di tempat-tempat, di masjid, di jalan, ada kegiatan bagi takjil, ada kegiatan buka bersama dan sebagainya. Memang itu adalah sesuatu yang baik, dan memang di dalam bulan suci Ramadan ini ada anjuran-anjuran karena pahalanya oleh Allah akan dilipat gandakan. Yang terakhir adalah, yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin pemirsa Karomah dimanapun Anda berada, terkait dengan bulan suci Ramadan sudah banyak keilmuan kita mungkin terkait dengan ini, tetapi kita harus tahu, kita catat bahwa bulan Ramadan ini memang bulan spesial yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Islam, tentunya kepada orang yang beriman. Karena tidak semua orang Islam itu dengan keberadaan Ramadan dia itu merasa senang. Ada juga yang tidak senang karena mungkin bulan Ramadan ada yang mengatakan bulan pemborosan dan sebagainya dan sebagainya. Puasa itu adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Karena puasa itu hubungannya adalah kita sendiri vertikal dengan Allah. Karena tidak ada orang lain yang tahu. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, orang lain itu tahu. Taruhlah misalnya sholat. Ada wudhu sebelumnya, orang lain tahu. Ada gerakan-gerakan, orang lain tahu. Misalnya lagi ibadah haji. Ibadah haji tentunya tidak hanya orang tahu, tapi banyak sekali orang yang mengetahui. Orang yang akan berangkat haji, banyak orang yang datang untuk mendoakan agar hajinya lancar. Kemudian setelah pulang, banyak sekali teman, sahabat, keluarga yang datang untuk minta doa setelah dia berangkat dari haji, karena menganggap orang yang pulang dari ibadah haji itu doanya sangat makbul. Tetapi ibadah puasa ini berbeda. Jadi ibadah puasa ini adalah hubungan kita langsung dengan Allah yang orang lain itu tidak tahu. Misalnya ketika di dalam rumah itu tidak ada orang, kemudian kita sendiri, kemudian kita makan, tidak ada orang yang lain tahu. Misalnya kita berwudu, dalam wudu itu kita minum dan sebagainya, orang lain tidak tahu. Jadi puasa ini adalah Allah sendiri yang akan berikan pahala, dan tentunya sebagaimana apa yang saya sampaikan dalam hadis di atas pembukaan tadi, bahwa orang yang mau berpuasa dengan baik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin pemirsa Karomah dimanapun Anda berada, itulah 4 golongan yang sangat-sangat dirindukan Allah untuk masuk surganya
Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan 4 ini, dan kemudian di bulan suci Ramadan ini kita selalu berikan kesehatan, kekuatan zahiran wa batinan, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah puasa dengan mengisi kegiatan-kegiatan puasa kita dengan tadarus Al-Quran, dengan tarawih, dengan berbagi takjil, qiyamul lail dan sebagainya, sehingga kita nanti sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tadi, yang sebutkan dalam muqaddimah tadi, bahwa tujuan daripada puasa itu membentuk pribadi yang bertakwa, itu menjadi kenyataan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tentunya dalam menyampaikan ini saya banyak kesalahan dan kekurangannya. Kalaupun ada kebenarannya, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahannya, itu dari pribadi saya sebagai manusia yang penuh salah dan penuh dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufik walidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.